Suatu ketika Nabi Muhammad SAW tampak di hadapan sahabat, di wajahnya nampak kegembiraan. Nah, Rasulullah manusia yang paling banyak menampakkan keceriaan, ya, kebahagiaan dan senyum. Tapi hari itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melihat sesuatu yang berbeda. Duh, ini kok Rasul hari ini kok cerianya unlimited ini. Beda banget. Nggak pakai beda nih, beda banget ini. Aneh, ini senyum yang luar biasa. Ada apa ini? Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, duhai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya hari ini kami melihat wajahmu berseri-seri bahagia, dan semenjak kami kenal engkau belum pernah melihat engkau sebahagia ini. Keren. Belum pernah lihat Nabi SAW itu wajahnya sebahagia ini. Selalu bahagia, tapi nggak pernah wajahnya sebahagia ini. Kenapa ya Rasulullah engkau nampak bahagia? Lebih dari, bukan lagi biasanya, lebih dari seluruh kehidupanmu. Tidak pernah kami melihat engkau sebahagia. Apakah Rasul menjawab SAW? Karena aku dijamin masuk surga, karena umatku akan masuk surga. Apakah itu? Apakah karena disediakan pahala yang besar? Siapa sholat akan dapat begini, siapa akan dapat begini? Apakah itu? Tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab dengan suatu jawaban yang membuat kita semua harus merasa sangat bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, berarti kita bukan umat yang baik dari umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini yang buat Rasul kalian bahagia, membuat Rasul saya bahagia. Ini yang buat Kanjeng Nabi mesem sumringah. Kalau kita dengar ini nggak mesem, nggak sumringah, biasa-biasa saja, lara hatimu. Paham? Ini yang buat Nabi Muhammad SAW bahagia. Kita dengar ini datar, biasa saja. Segera periksakan jiwa Anda ke rumah sakit jiwa. Nah, ini sahabat menceritakan ini yang paling buat bahagia Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bahagia. Lah kira-kira awakmu ki sapa? Gak cetok kita nih jadi umat. Bener nah itu? Ini yang buat Rasulullah bahagia SAW. Kok kita biasa-biasa saja? Makanya sekarang ini wajah saya tampak bahagia enggak nih? Halo, tampak bahagia enggak? Sorry bro, saya sebelum ceramah ini agak lama. Kenapa? Semiran saya aku. Iya, coklat tua, jenggot rapikan, kumis habiskan. Kenapa Habib? Kopiah baru. Oh iya, ini mau membawakan hadits yang mana Rasulullah bahagia. Saya harus menampakkan bahagia, walaupun saya capek, lelah, tapi saya harus bahagia. Kenapa? Ini buat Rasul bahagia. Kalau saya nggak bahagia, berarti saya orang pertama yang hati saya rusak di tengah majelis ini. Kapok mau kapan? Ayo wajah-wajah, berut bahagia dulu. Nah ini harus bahagia dulu. Udah bahagia? Udah, ini yang buat Rasulullah bahagia SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa yang buat kamu senyum berseri-seri tidak seperti biasanya? Lam nakun naroh, lam nakun, tidak pernah kami melihat engkau seperti itu. Qala ajal, jawaban Nabi, qala ajal. Iya jelas gitu bahasanya saya. Oh iya jelas, tentu, of course. Ini bahasanya begitu. Oh, ya jelas toh, 20 M. Ajal, tentu, jelas toh saya bahagia, jelas saya berseri-seri. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kalimat selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan jelas. Inna malakan atani faqala li ya Muhammad. Tadi barusan ada satu malaikat mendatangiku dan berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, inna rabbaka yakululak, sesungguhnya Tuhanmu berkata kepadamu, ama yurdika, apakah engkau tidak ridho? Ridho itu artinya apa? Dalam ayat apa dalam hadis ini, ridho itu artinya puas. Puas. Paham? Puas. Puas itu bahasa Jawanya lego. Bahasa Indonesianya lega. Ya lego kan di Indonesia ki lega gitu. Puas. Ya, bahasa Jawanya lega, plong. Ya, plong. Hatinya plong. Plong itu apa? Gak ada ganjalan lagi. Nah ini ama yurdika. Jadi malaikat ini datang sama kalimatnya, ini kalimat gimana?
kamu puas enggak? Itu sebetulnya kamu puas nih, kamu pasti puas. Tapi bahasanya seneng ra awakmu, ayo seneng apa ora? Nah, ayo seneng ra gitu. Puas enggak? Puas enggak? Ya kan, lega enggak nih gitu loh. Gimana? Sesungguhnya Tuhanmu sudah mengatakan kepadamu, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan, tidaklah la yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asyra. Allah berkata, tidak satu pun dari umatmu bersolawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Dan tidak satu pun dari umatmu mengucapkan salam kepadamu 1 kali, melainkan aku mengucapkan salam untuknya 10 kali. Kita biasa-biasa saja, wah parah ini. Ayo, ini Allah nggak ngasih surga loh, Allah nggak janjiin surga loh, nggak janjiin surga kawan untuk solawat. Allah nggak janjiin surga, surga itu makhluk, surga itu terbatas. Solawat ya Allah, laisa bi makhluk. Kapokmu kapan? Untuk solawat ganjarannya nggak surga bro. Kenapa? Surga makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala, kecil dibandingkan ini. Surga gedenya luar biasa, tapi itu makhluk, kecil dibandingkan ini. Balasan untuk orang yang mau memuji Nabi Muhammad SAW, balasan untuk orang yang mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW, balasan untuk orang yang mau mengeluh-elukan baginda Muhammad SAW. Bukan jannah, karena jannah terlampau kecil untuk membalas orang yang memuliakan, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Makanya Allahnya bilang, apa kamu nggak senang tuh? Satu dari umatmu solawat 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Solawatnya Allah, Allah fi'lullah, perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengangkat derajatnya. Kok judulnya Allah mengangkat derajatnya? Itu di atas surga, di atas surga. Allah mengampuni dosanya, Allah menutup aibnya. Makna Allah memberikan rahmat kepadanya, tapi makna yang hakiki fi'lullah, Allah bersolawat kepadanya. Bayang loh mas, Allah solawat be awake dhewe loh. Kenapa dibilang 10 kali? Mubalaghah. 1 kali saja udah cukup. Tapi untuk menunjukkan over, aku bersalawat kepada umatmu loh, yang salawat kepadamu 10 kali, 1 kali, aku salawat 10 kali. Menunjukkan over. Biar Rasul bahagia, Rasul pun puas, lega. Kenapa? Karena kalau sudah Allah bersolawat untuk umatnya 1 kali, selesai semua dosamu, selesai semua hajatmu, selesai semua masalahmu, selesai semua urusanmu. Allah sudah bersolawat untuknya, selesai. Puas Rasulullah SAW. Flow. Lah ngono kok dhewe ora percaya, apa ya kabul ya. Aduh. Makanya untuk sholawat Nabi SAW itu gak pernah ngasih kamu akan dibangunkan istana di surga, enggak. Kamu akan diberi sungai-sungai, enggak. Yang ada apa? Dihindarkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Ganjarannya surga saisine gak cukup mas. Surga dan semua isinya itu belum cukup untuk membalas orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka cukup dengan jannah, surga balasannya. Kenapa? Karena balasan tertinggi itu yang sifatnya makhluk adalah jannah. Makanya orang yang banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, itulah nanti orang yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah udah bersolawat terus untuknya. Ini orang-orang terpilih, ini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kelompok khusus ini kelompok khusus dari umat Islam. Karena enggak semua orang yang beriman tergerak untuk banyak solawat. Dari yang solat, dari yang ahli tahajud, dari yang ahli zikir, dari ahli sodakoh, dari ahli jihad, yang mulutnya mau banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW. Tidak semuanya. Makanya Habib Ali Habsyi dalam maulid simtudurannya, min khawasil mu'minin tashwiqan lis-sami'in, min khawasil mu'minin. Maulid Simtudurar ini buku yang menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini, tashwiqan lis-sami'in. Ingin kutulis untuk apa? Membangkitkan rasa rindu bagi para pendengarnya, lis-sami'in. Siapa pendengarnya yang bisa kangen, bisa rindu pada Nabi Muhammad SAW? Min khawasil mu'minin. Mu'min khas, mu'min super, ya, mu'min khusus. Kelompok khusus dari orang yang beriman. Saya yakin jenengan salah satu di antaranya. Amin.
Kalau jenengan gak yakin kebangetan. Nah iya toh ya. Wong kita ini suka sama sholawat, dengar sholawat suka. Itu udah tanda-tanda yang luar biasa. Habib, ada pemirsa yang ngomong nih, Habib kok bisa bilang tadi surga nggak cukup untuk balas orang yang bersolawat? Iya, emang balasan orang yang bersolawat itu seperti apa toh? Nggak pernah tuh disebutkan dapat ini, enggak. Saya akan ambilkan satu hadis. Sabar mas, tenang toh, mau dalile. Nah, wasu'ila nanti yang su'ila nanti. Ini dulu. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba rubul laili qama faqala ya ayuhan nas udhkurullaha ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'atil maut bima fihi ja'al maut bima fihi qala Ubay bin Ka'ab faqultu ya Rasulullah inni ukthiru salata fakam aj'alu laka min salati qala ma syi'ta qala qultu ar-rubu' qala ma syi'ta fa in sitta fa huwa khairun lak qala faqultu fa thuluthain qala ma syi'ta fa in sitta fa huwa khairun lak faqultu anusif qala ma syi'ta fa in sitta fa huwa khairun lak qala aj'alu laka salati kullaha qala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dhanbuk rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim was sahhahu qala Tirmidzi hadits hasan sahih. Dah, ini kalau diterjemahkan semuanya nanti selesai jam 11. Singkatnya ya, singkatnya langsung ke poin. Ubay bin Ka'ab berkata, ini hadits sering kita dengar. Ini ucapannya sahabat menjelaskan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tiap malam Nabi SAW itu memanggil sahabatnya setelah berlalu seperempat awal malam. Rasulullah buat pengumuman tuh, ya dengan suara keras Rasul bersabda, ya ayuhan nas udhkurullah, hei umat manusia, ayo ingat Allah, ayo berzikir pada Allah. Tiap malam tuh Nabi SAW seperti itu. Nah sahabat ini karena disuruh zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah, diantaranya Ubay bin Ka'ab ngadep Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni ukthiru salata. Ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak sholat. Sholat dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ini ukthiru sholah. As-sholah dalam hadis ini artinya bukan sholawat, bukan sholat. Dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ya Rasulullah, saya ini orang yang hobinya doa. Nah, sahabat ngaku, ya Rasulullah, ini ukthiru sholah, aku banyak berdoa. Nah, enaknya karena tadi kan suruh zikir. Nah, zikir itu macam-macam. Sholawat itu zikir, tahlil zikir, istighfar zikir, tasbih zikir. Sahabat nanya ini, sholawat saya ini berapa persen dari waktu saya untuk doa? Yang buat sholawat berapa persen? Nanya sama gurunya, ya saya perbanyak tahlil, tasbih, istighfar atau sholawat yang banyak? Nabi Muhammad SAW itu karena sholawat ini urusannya untuk dirinya, langsung untuk diri Nabi Muhammad SAW. Kalau tahlil untuk Allah Ta'ala, istighfar untuk orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawat meskipun itu Allahumma, tapi ini kan Allah mengkhususkannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Kanjeng Nabi ditakoni, nah kalau untuk kamu berapa ya Rasulullah? Kan yo ora enak to jawab. Akhlaknya Kanjeng Nabi, masa kabeh. Enggak begitu. Tapi untuk urusan sholawat ini, yang sholawat itu jelas muji-muji Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu jelas dikhususkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul gak pakai bekewo, gak pakai sungkan, gak enak hati, gak sungkan. Memang awalnya Rasul ngomong masyita, maksudnya apa? Biar tidak membebani umatnya. Kalau Rasul bilang kabeh, bisa terbebani itu. Kalau tidak dijalankan semuanya, dia berdosa itu. Dia berdosa. Maka Rasul mengatakan masyita, bukan karena sungkan, tapi tidak mau membebani umatnya. Terserah Anda. Maka sahabat menjawab, bagaimana kalau 25% waktu doa saya gunakan untuk sholawat? Ar-rubu' 25%. Nabi menjawab, masyita, sakarepmu, tapi, nah ini loh menariknya di sini. Ini kan urusannya untuk Nabi Muhammad SAW, ya. Untuk Rasulullah, Rasul nggak pekewo. Kenapa? Karena kalau umatnya semakin banyak sholawat, itu bukan untuk Rasulullah, untuk yang baca sholawat. Rasul tahu semakin banyak semakin bagus.
Meskipun yang dikorbankan tahlil, yang dikorbankan istighfar, yang dikorbankan tasbih, dia akan tinggalkan tasbihnya, doanya, istighfarnya, baca sholawat. Ketika sahabat baca sholawat, 1/4 doanya, minta mobil, minta rumah, minta surga, minta, ditinggalkan semua, diambil 1/4, 20%, sisanya buat doa. Apa kata Nabi? Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Ingat loh, khairun lak, lebih bagus buat kamu. Nah kalau begitu, gimana kalau 2/3-nya ya Rasulullah? Gimana kalau setengahnya ya Rasulullah? 50%. Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus. Gimana kalau 75% ya Rasulullah? Ngenyang nih sahabat. Loh karena ahli wirid ya. Sorry mas, kita ini belum ahlinya. Ahli wirid tuh kalau ninggalkan wiridnya berat. Yang biasa baca istighfar 1000 kali sudah puluhan tahun, suruh ganti itu abot. Seperti kecanduan. Ya seperti kecanduan. Ya Rasulullah, gimana kalau 75% saya gunakan untuk sholawat? Rasul yang ngomong, masyita, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Buat kamu loh ya, bukan buat saya. Bahwa khairun lak. Nah, sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, tambah lebih bagus, ya mestinya nyari yang lebih bagus. Sudah 75%. Padahal naiknya tadi kan 25%, 25%. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, wes lah, kabeh tangguh sholawat. Semua waktu saya gunakan untuk sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kenapa sengaja saya baca ini? Biar semuanya mantep. Iya. Faqala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk. Kalau itu betul kamu lakukan, idzan yukfa hammuk. Semua yang menjadi gerakan hatimu pengen sesuatu apapun itu yukfa, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi gak sempat dongo. Orang yang rajin sholawat ini baru terlintas di pikirannya pengen anak, duk entuk. Ngerti-ngerti bojone meteng, dung. Wah, masya Allah. Ya kan? Rajin, iya sudah. Jangan baru nyoba 2 hari kok orang hasil ya, orang hasil. Ya. Ahli di dzikir, jadi ahli sholawat ya. Sholawat, idzan yukfahamuk. Ini kan keren. Yukfahamuk, pengen surga entuk. Ngungkuli surga, di atasnya surga, pengen ketemu Allah, dapat yukfahamuk. Tergantung hatinya kemana nih. Nah kalau hatinya dunia ya itu dunia tok. Makanya kita jangan hati kita cenderung dunia. Dunia itu kecil. Di dunia kecil-kecil. Idzan yukfahamuk, yang jadi keretek hatimu ham. Sesuatu yang bergejolak di hati dan kita pengen. Yukfa, dicukupi. Artinya dicukupi apa? Gak usah ruwet, gak usah repot. Kafa yakfi kifayatan ento. Paham? Makanya saya nggak bingung, mau berapapun tuh harganya, nggak bingung. Kenapa? Boloku sing sholawat akeh. Kalau saya sedikit, takjak bareng-bareng, berarti kan tanda senang sholawat. Ajak sholawat bareng-bareng. Kenapa? Apa keretek hati? Minimal, yang paling kecil itu ya, 5, sekian M lunas. Itu paling kecil. Jenengan amin, nggak amin kabul. Karena untuk sholawat ini nggak perlu amin, sudah kok kabul. Apalagi jenengan amin nih, amin pasti kok kabul. Iya. Kok jenengan mesti mikir toh, kabul tenan apa ora ya? Aduh. Halo. Wajah-wajah bahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Paham enggak ini maksudnya? Idzan yukfa hammuk, kalau begitu yang jadi keretek hatimu dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughfar laka dzanbuk. Yang paling menakutkan manusia itu kan dosa-dosanya loh. Kita ini yang paling bahaya kan dosa ya. Dosa-dosa kita. Nah, kalau Nabi sudah bilang angger hidupmu ini sholawat, yughfar laka dzanbuk. Belum sempat minta ampun, yughfar laka. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hidupnya belum sempat istighfar. Saya itu kok mau istighfar gak sempat. Kenapa? Sholawat terus. Jok khawatir. Yughfar laka dzanbuk. Sholawatmu adalah istighfarmu.
Salawatmu adalah tasbihmu, salawatmu adalah tahlilmu, salawatmu adalah tauhidmu. Semuanya ada di situ. Idzan yughfar laka dzan